Saya akan jelaskan kepada Allah, cara Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia, supaya manusia itu paham dan mengerti bahwa Allah itu memang real ada. Konkret, nyata dia ada. Allah berusaha memperkenalkan dirinya, Allah berusaha menjelaskan dirinya kepada manusia. Caranya bagaimana? Yang pertama dengan dia menciptakan bumi dan segala isinya. Jadi tujuan Tuhan menciptakan bumi ini sebagai tempat tinggal manusia berdiam, berteduh, belajar, bekerja, berusaha, dan berbisnis, supaya manusia itu tahu bahwa bumi ini tidak pernah terjadi dengan sendirinya, tetapi bumi ini dibuat oleh tangan Allah yang luar biasa. Maka untuk itu setiap orang yang menyadari bahwa bumi ini bumi yang begitu besar ini, ya, adalah karya tangan Tuhan yang luar biasa, maka seharusnya orang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Sekaligus sebenarnya penciptaan Tuhan terhadap bumi dan dunia ini mematahkan, menghancurkan teori Darwin yang mengatakan bumi ini berasal dari kumpulan batu kecil yang lama-kelamaan mereka menyatu, bersatu, lalu bertambah besarlah ya bentuknya, maka jadilah bumi. Itu kan kata teori Darwin. Itu dibantah oleh Tuhan di dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai dengan 20 dengan mengatakan bahwa Tuhanlah yang menciptakan bumi. Jadi bumi ini bukan dibuat oleh tangan manusia, bukan juga terbuat dengan sendirinya, bukan, Allah yang membuatnya kok. Melalui apa lagi? Melalui sejarah perjalanan bangsa Israel waktu mereka dituntun Tuhan dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Di mana waktu itu bangsa Israel selalu dihalangi, dihambat oleh Firaun untuk tidak keluar dari Mesir supaya mereka dijajah dan diperbudak. Tuhan sampai mengeluarkan 10 tulah hukuman kepada bangsa Mesir. Semua itu Tuhan pakai, Tuhan izinkan, Tuhan lakukan. Supaya bangsa Israel, manusia yang pertama, bangsa yang pertama itu tahu bahwa ada tangan Tuhan yang luar biasa yang menuntun mereka, yang menolong mereka, yang memimpin mereka, yang menyertai mereka pagi, siang, dan malam. Yang ketiga, hukuman demi hukuman yang Tuhan alamatkan kepada Firaun, yaitu 10 tulah. Ya. Itu juga merupakan cara Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada Firaun. Hei, Firaun, jangan engkau anggap dirimu menjadi lebih hebat dari aku. Jangan engkau anggap dirimu menjadi Tuhan. Maka Tuhan jatuhkan hukuman ya kepada Firaun dalam bentuk tulah. Tujuan supaya menyadarkan Firaun bahwa dia bukan Tuhan. Bahwa dia tidak berkuasa total atas hidup bangsa Israel. Tapi Tuhan yang berkuasa. Ini cara yang ketiga. Cara yang keempat, pergantian musim. Indonesia itu sangat terkenal dengan 2 musim. Ada musim kemarau, ada musim hujan. Kalau di negara-negara lain ada lagi tambahannya. Bukan hanya musim kemarau, bukan hanya musim hujan, tapi juga ya ada musim salju. Pergantian musim itu, saudara, itu bukan peristiwa alam biasa, bukan. Tapi Tuhanlah yang mengontrol, Tuhanlah yang mengatur perputaran, perubahan, pergantian dari musim hujan menjadi musim kering, dari musim kering menjadi musim hujan, dan lain sebagainya. Semuanya itu Tuhan yang mengerjakannya supaya manusia itu percaya. Ya. Lalu dari mana lagi? Waktu Tuhan berbicara langsung kepada manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Di sini makin jelaslah Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia ini. Jadi saudara, Allah itu ya adalah Allah yang mau dekat dengan manusia. Contohnya, dia mau berbicara langsung kepada Adam dan Hawa pada zaman.
Tujuan Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa, supaya Adam dan Hawa tidak lagi mencari-cari, tidak lagi ya membayang-bayangkan siapa Allahnya dia. Ya, tapi supaya makin lebih jelas, tuntas nama Allah mereka itu, maka Allah berbicara langsung, maka Allah bertemu langsung dengan Adam dan Hawa. Dan ini hanya Allah kita yang bisa melakukan itu. Lalu tidak hanya sampai di situ. Allah juga memperkenalkan dirinya kepada manusia dengan dia turun ke dunia ini di dalam diri Yesus Kristus. Jadi Yesus, kenapa Yesus itu perlu lahir di kandang domba? Dan dia hidup selama puluhan tahun di dunia ini. Tujuan Allah, supaya kita yang percaya tidak lagi menyembah, mempercayai, mencari Allah-Allah lain. Karena kita sudah punya Allah yang jelas. Yaitu siapa? Allah di dalam Yesus Kristus. Itu tujuannya. Hanya Allah kita yang mau datang ke dunia ini dalam rupa, dalam wujud, dalam bentuk manusia. Tujuannya apa? Supaya kita manusia ini paham betul, mengenal betul siapa Allah yang kita sembah. Maka untuk itu orang Kristen tidak perlu bingung mencari siapa nama Allahnya dan siapa pribadi Allahnya. Nggak usah. Karena kenapa? Karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Makanya saya katakan di awal tadi. Kalau keyakinan-keyakinan yang lain, kalau kepercayaan-kepercayaan yang lain tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, itu artinya berarti beda. Allah yang mereka sembah dengan Allah yang kita sembah. Kecuali kalau mereka percaya Yesus itu adalah Tuhan, maka samalah konsep Allah kita dengan konsep Allah mereka. Tapi kalau sejauh mereka tolak, sejauh mereka membenci Yesus, ya, itu artinya Allah mereka dengan Allah kita beda. Oke? Nah, sebenarnya Allah itu tidak mau hanya sekedar berdiam diri di surga. Menikmati suasana kehidupan yang begitu enak di surga. Tapi dia juga mau mendekatkan dirinya kepada manusia di dunia ini. Supaya manusia itu mengenal betul Allah yang nama Allah itu dan pribadi Allah itu. Maka untuk itulah dia datang ke dunia ini melalui Yesus Kristus. Cara yang ketujuh, Tuhan juga memperkenalkan dirinya itu kepada manusia melalui malaikatnya. Contoh, waktu itu Zakaria ya mau melahirkan ya yang namanya Yohanes. Zakaria dan istrinya waktu itu nggak yakin lagi bahwa istrinya bisa mengandung. Karena kenapa? Karena istrinya Zakaria itu sudah lansia, sudah tua. Maka waktu itu malaikat datang menghampiri Zakaria dan meyakinkan Zakaria supaya tetap yakin walaupun istrimu sudah lansia, Allah tetap bisa memberkati ke rahim istrimu. Dan betul, lahirlah Yohanes. Jadi dalam hal ini, Tuhan datang juga kepada pribadi-pribadi untuk memperkenalkan dirinya supaya lebih jelas. Hal yang sama juga, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Nabi Elia. Waktu itu Nabi Elia berdoa supaya Tuhan ya tidak menurunkan hujan selama 3 tahun. Ya. Dan doanya Elia dijawab Tuhan. 3 tahun hujan tidak turun. Mujizat itu adalah cara Tuhan untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia. Nah pertanyaannya Pak Tony, apakah masih ada mujizat di zaman sekarang ini? Masih banyak. Tujuan Allah melakukan mujizat demi mujizat di zaman hari ini, di zaman ini, supaya kita semakin percaya kepada Allah yang kita sembah. Itu tujuan. Dan waktu Tuhan berbicara langsung kepada Musa, tadi kita sudah dengar ayatnya dalam Keluaran. Itu maknanya, itu tujuannya supaya Musa mengenal betul siapa dan bagaimana bentuk raut wajah, gestur ya Allah. Maka untuk itulah Allah bertemu langsung dengan Musa. Di mana tadi dikatakan dalam Keluaran,
Ya, Tuhan mengatakan kepada Musa, aku adalah Allah. Dan aku adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Artinya apa? Allah nenek moyangnya Musa. Ya. Jadi lewat kataan. Demikian juga haknya, ya. Alkitab yang saudara punya. Alkitab yang saudara punya. Ya. Adalah cara Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada saudara. Untuk itulah kenapa saudara perlu membaca, merenungkan firman Tuhan atau Alkitab saudara. Supaya saudara makin kenal betul siapa nama Allah saudara. Supaya saudara makin mengenal betul karakter Allah kita. Supaya saudara makin paham betul hebatnya, luar biasanya Allah yang kita semua. Jadi, kalau saudara malas membaca Alkitab, tidak akan mungkin saudara bisa mengenal Allah dengan benar. Tidak akan mungkin saudara bisa mengenal Allah dengan sempurna. Tidak mungkin. Kalau saudara malas baca Alkitab. Orang yang rajin membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, dialah yang akan bisa mengenal Allah dengan sempurna. Untuk itulah, Allah juga memperkenalkan dirinya lewat firman Tuhan, lewat Alkitab. Seringkali ada pertanyaan begini, Pak Tony, apakah kira-kira raut wajah rambut Tuhan Yesus itu gondrong? Itu kan? Seperti di berbagai poster-poster yang sudah terbiasa selama ini dilihat oleh banyak orang Kristen. Wajah rambut Yesus belum tentu gondrong. Saya punya keyakinan wajah dan rambut Yesus itu tidak gondrong. Kenapa? Karena saya sudah membaca, karena saya sudah mempelajari di dalam Alkitab. Karena saya yakin informasi yang benar tentang raut wajah, gestur, dan bahkan juga rambut Yesus itu hanya ditemukan di dalam Alkitab. Lewat lukisan itu nggak bisa. Karena lukisan itu, saudara, hanya salah satu bentuk visualisasi penggambaran pribadi dari pelukisnya yang namanya Leonardo da Vinci. Itu kan visualisasi dia, itu kan bayangan dia pribadi. Maka saya katakan tadi, karakter Allah, pribadi Allah, raut wajah Allah, rambut Allah, saya yakin yang paling benar itu yang ada di dalam Alkitab. Karena saya katakan tadi, itulah pentingnya kenapa saudara perlu membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Supaya saudara memahami betul siapa nama Allah saudara. Oke. Dari 10 cara-cara yang Allah pakai ini untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia. Tujuannya supaya manusia itu mengenal 100%, mempercayai 100%, dan beriman 100% kepada Allah. Itu tujuan. Maka dengan demikian, kita tidak perlu mencari-cari, tidak perlu mereka-reka. Ya. Bagaimana sosok pribadi, karakter daripada Allah. Nggak perlu. Karena kenapa? Semuanya sudah dijelaskan dalam Alkitab. Yang ketiga, walaupun minimal ada 10 cara yang Allah pakai untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia. Tetapi keberadaan Allah, eksistensi Allah, atau kemahakuasaan Allah tidak bergantung kepada semua ciptaannya. Enggak. Tetapi ciptaannya lah yang tetap bergantung kepada Allah. Jadi, nanti bumi dan segala isinya saya katakan tadi waktu Tuhan Yesus yang kedua kali diratakan oleh Tuhan. Tidak berarti Allah itu rata. Enggak, dia tetap ada. Karena dia tidak bergantung, tidak terikat terhadap ciptaannya. Enggak, dia berdiri sendiri. Dan ciptaannya
ada di bawah dia, di bawah kendali dia. Ada di bawah kendali Tuhan. Karena ada kadang-kadang pertanyaan, Pak Tony, kalau memang Allah itu memperkenalkan dirinya lewat bumi dan segala ciptaannya, termasuk manusia, berarti kalau manusia ini mati, berarti Allah juga mati dong. Ya, Kak. Karena ciptaan Allah tadi kan tidak bergantung kepada Allah. Enggak. Tetapi ciptaannya Allah itulah yang bergantung kepada Allah. Jadi, manusia pasti akan mati kok. Bumi dan segala isinya akan tiada kok suatu saat. Tetapi Allah akan tetap ada. Ini hal penting yang perlu saya jelaskan kepada saudara, supaya saudara jangan sampai mengambil suatu pemahaman kesimpulan yang salah tentang 10 cara Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Lalu, cara apa lagi yang Allah pakai untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia? Yaitu lewat Roh Kudus yang ada di hati kita. Oke. Allah yang dalam wujud manusia, yaitu di dalam Yesus, itu kan sudah terangkat ke surga 2000 tahun yang lalu. Tetapi tidak berarti Allah itu tidak lagi ada di bumi ini, salah. Allah itu tetap ada di bumi ini, Allah itu akan mengontrol dunia ini, Allah itu juga tak mengendalikan manusia itu. Lewat apa? Lewat Roh Kudus. Lewat Roh. Jadi jangan sampai saudara berpikir waktu Yesus sudah terangkat ke surga pada hari Paskah, maka yang mengendalikan, yang mengontrol bumi dan manusia, setan dong. Enggak. Allah tetap. Tapi dalam wujud roh yang tidak kelihatan itu. Roh Kudus itu yang terus mengontrol hidup kita, mengendalikan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sampai nanti pada akhirnya, kita akan dijemput semua masuk surga yang sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan Yesus.